Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Botaryani dari Prodi Akuntansi Universitas Lancang Kuning. Ini merupakan salah satu tugas seminar akuntansi keuangan, yaitu mengenai hipotesis pasar efisien, pasar modal menurut teori fama dan pandangan Islam. Berikut saya akan menjelaskan. Abstraknya yaitu dalam kegiatan perdagangan di pasar modal, informasi merupakan salah satu faktor penting untuk diketahui oleh para pelaku pasar. Informasi tentang pasar modal berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para investor untuk memilih portofolio investasi yang efisien. Keberhasilan suatu perusahaan dilihat dari nilai penuh. Pada perusahaan yang go public, nilai perusahaan dilihat dari harga sahamnya. Harga saham mencerminkan nilai perusahaan bila pasar modal dalam keadaan efisien. Pasar yang efisien dapat menunjukkan harga saham yang mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Informasi tersebut dapat berupa laporan tahunan perusahaan, pembagian dividen, pemecahan saham, laporan para analisis pasar modal, dan sebagainya. Pasar yang efisien adalah pasar di mana semua harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Informasi tersebut dapat berupa laporan laba perusahaan, pembagian dividen, stock split, laporan dari para analisis pasar modal. Selanjutnya, bentuk ideal dari pasar modal syariah dapat dicapai dengan islamisasi 4 pilar pasar modal, yaitu emiten atau perusahaan, yang kedua pelaku pasar atau investor, yang ketiga infrastruktur informasi, yang terakhir yaitu pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal, yang dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis. Pasar efisien yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Sedangkan pasar efisien yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan. Secara umum, efisiensi pasar sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Berikut ini efisiensi pasar didefinisikan dalam beberapa macam definisi. Yang pertama, definisi efisiensi pasar berdasarkan pada nilai intrinsik sekuritas. Penjelasannya berikut. Yang selanjutnya, definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Yang ketiga, definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Yang selanjutnya, definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik. Bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, hipotesis pasar efisiensi bentuk lemah atau weak form. Dalam hipotesis ini, harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Selanjutnya, hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat atau semi strong form. Menurut hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat, dalam artikel yang lain Pharma 1991 menyebutkan sebagai studi peristiwa atau event studies. Harga mencerminkan semua informasi publik yang relevan. Yang ketiga, hipotesis pasar efisien bentuk kuat atau strong form. Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi pribadi. Metode penelitian yaitu pendekatan penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Pengujian pasar efisien, perumusan pengujian empiris, pengujian efisiensi penetapan harga menyelidiki apakah mungkin untuk menghasilkan pengembalian yang tidak normal. Pengembalian abnormal didefinisikan sebagai perbedaan antara pengembalian aktual dan pengembalian yang diharapkan dalam strategi investasi. Pengembalian yang diharapkan yang digunakan adalah dari CAPM atau dari model yang menghasilkan pengembalian seperti model pasar. Ya, berikut bisa dapat dilihat pengujian bentuk efisiensi penetapan harga semi kuat, pengujian bentuk efisiensi penetapan harga kuat. Lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pasar modal. Yang pertama, BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, lembaga penunjang pasar perdana. Yang ketiga, lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Yang keempat, lembaga penunjang pasar sekunder.
Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Ya, berikut ada beberapa lembaga. Maka kesimpulan dari hipotesis ya tersebut yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teori efisiensi pasar modal Indonesia untuk bentuk semi kuat sudah efisien karena pengumuman kenaikan dan penurunan pendapatan mempengaruhi perubahan harga saham di pasar modal Indonesia. Informasi mengenai perusahaan yang disampaikan kepada publik selama ini merupakan informasi yang relevan untuk para investor di pasar modal. Dan dalam pasar modal syariah, kebenaran informasi merupakan syarat mutlak dalam bertransaksi untuk para investor dan pelaku pasar modal lainnya. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.